Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sallallahu alaihi. Hadirin jamaah berjuang subuh khidmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat sempat, nikmat sehat. Rasulullah mengingatkan nikmatani maghfurun fi makatsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Dan Rasulullah hadis yang lain mengingatkan iktanim khamsa qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum miskinmu, mulai sempatmu sebelum sempitmu, terus mudamu sebelum tua. Jadi insyaallah dengan demikian kita akan selalu dari waktu ke waktu memperbaiki ibadah dan amal kita dalam rangka bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang kita semua nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga jamaah Masjid Baitur Rahmah yang selalu menghidupkan sunnahnya dan syariatnya diambil nanti dan dapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba mengkaji tentang bedanya hibah dengan harta hibah dengan harta wasiat. Wasiat dengan hibah itu bedanya apa? Kalau hibah itu seketika bisa dimiliki oleh orang yang dihibahi dengan menghibahkan misalnya rumah pada putra panjenengan, ya, maka seketika selesai dengan mengucapkan saya hibahkan rumah ini untuk A, B, C, maka selesai dengan mengucapkan kalimat itu, maka hak milik menjadi yang bersangkutan. Tapi kalau wasiat akan menjadi hak milik yang bersangkutan yang kita hibahi setelah yang mengucapkan wasiat itu meninggal dunia. Oke, maka sekarang kita akan kaji sekilas tentang apa itu wasiat. Menurut syariat, wasiat adalah pemberian seseorang berupa benda piutang. Apa itu piutang? Bagian. Ya, bagian sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau manfaat kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki pemberian tersebut setelah kematiannya. Sekali lagi, manfaat pada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki pemberian tersebut setelah kematiannya. Sebagian ahli fikih mendefinisikan wasiat sebagai pemberian kepemilikan yang disandarkan pada masa setelah kematian melalui kebaikan atau derma. Ya. Kemudian syariat adanya wasiat berdasarkan kitab Sunnah dan Ijma. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakum mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Diwajibkan atas kamu jika maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban
bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. An-Nisa ayat 11. Dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina wasiyatil ithnani dzawa 'adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika salah seorang di antara kamu menghadapi kematian dan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Quran surat Al-Maidah 106. Dalam hadis ada beberapa hal yang berkaitan dengan wasiat. Ibnu Umar dalam berkata, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi baik yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidaklah patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkannya untuk bermalam selama 2 malam, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Ibnu Umar tidak berlalu 1 malam pun padaku sejak aku mendengar Rasulullah mengatakan itu kecuali wasiat pada di sisiku. Ya. Hadis yang berikutnya, sesungguhnya seorang laki-laki dan seorang perempuan benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Lalu kematian mendatangi keduanya dan keduanya merugikan ahli waris dalam wasiat sehingga ditetapkanlah neraka bagi keduanya. Kalau ibu dan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika seorang punya harta, ya, ketika sebelum meninggal dunia maka dia dianjurkan untuk mengambil wasiat, melaksanakan wasiat. Kemudian wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Karena ketika lebih 1/3 ancamannya nanti. Sesungguhnya seorang laki dan seorang perempuan benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Lalu kematian mendatangi keduanya dan keduanya merugikan ahli waris dalam wasiat sehingga ditetapkannya neraka bagi keduanya. Karena kalau melebihi dari itu berarti merugikan siapa? Merugikan siapa? Ahli warisnya. Kemudian wasiat itu ditunaikan setelah apa? Pengurusan jenazah selesai, setelah pembayaran hutang dari orang yang meninggal tadi itu. Coba harus dikurangi terus bodohnya terus. Ya itu urusan nanti. Ya. Kemudian Abu belajar dalam Al-Quran yang artinya pembagian-bagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Nah, ini adalah ketetapan dari Allah, sebenarnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. An-Nisa ayat 12. Jabir meriwayatkan Rasul bersabda, "Ma ta'ala wasiyatin, ma ta'ala sabili wa sunnatin, wa ma ta'ala tuqan wa syahadatin, wa ma ta'mafuran lahu." Barang siapa yang mati dengan meninggalkan wasiat, maka dia telah mati di atas jalan yang benar dan sunnah, mati di atas ketakwaan dan kesyahidan, dan mati dalam keadaan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ulama menyepakati tentang syariat adanya wasiat. Ini berkata Allah. Kemudian hikmah wasiat. Rasulullah bersabda, "Innallaha tasaddaqu 'alaikum bisurusi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Fadhuha haitsu syi'tum aw haitsu ahbabtum." Sesungguhnya Allah menyedekahkan kepada kalian 1/3 dari harta kalian untuk menambah amal-amal kalian.
maka tempatkanlah ia dimanapun yang kalian kehendaki atau dimanapun yang kalian sukai. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tadi menunjukkan bahwa wasiat adalah ibadah yang dengannya seorang dapat mendekatkan diri kepada Allah di akhir hidupnya, dan berapa jumlahnya adalah kadarnya sepertiga dari harta yang dia punya tadi. Kemudian yang berikutnya hukum wasiat. Wasiat hukumnya bisa berubah-ubah sesuai kondisinya. Yang pertama, menyatakan bahwa wasiat wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta tersebut sedikit maupun banyak. Kemudian yang kedua, wasiat wajib diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi si mayit. Ini pendapat tentang dari Imam Mas'ud, Qatadah, dan Ibnu Jarir. Pendapat ketiga berasal dari 4 mazhab dan para fuqaha Zaidiyah. Mereka menyatakan bahwa wasiat tidak wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta sebagai pendapat utama, dan tidak pula wajib diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Sebagai pendapat kedua, tapi hukumnya berubah-ubah seiring dengan kondisi berubah tersebut. Kadang wasiat wajib, kadang juga sunnah, kadang makruh dan mubah. Wasiat wajib jika seorang menanggung kewajiban syar'i yang dia khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti titipan, hutang kepada Allah atau manusia, zakat yang belum ditunaikan, haji yang belum dikerjakan, atau amalah yang harus dilaksanakan, maka wasiat ini hukumnya menjadi wajib. Kemudian wasiat menjadi haram jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Al-Quran meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar mengerjakan amal ahli kebaikan selama 70 tahun. Lalu ketika berwasiat, dia berbuat zalim dalam wasiatnya. Hidupnya pun ditutup dengan amalnya yang paling buruk sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar mengerjakan amal ahli kejahatan selama 70 tahun. Lalu dia berlaku adil dalam wasiatnya, hidupnya pun ditutup dengan amalnya yang paling baik sehingga dia masuk surga. Al-Quran berkata, bacalah jika kalian mau, itulah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Ini terdapat dalam Al-Baqarah 229. Kemudian Ibnu Abbas berkata, merugikan ahli waris dalam wasiat adalah salah satu dosa besar. Ya. Kemudian wasiat dimaksudkan untuk merugikan ahli waris semacam itu batal. Artinya kalau wasiat kita yang kita sampaikan kepada ahli waris merugikan, maka batal wasiatnya. Misalnya wasiat kaitan dengan maksiat, tukoke togel, tukoke homer, atau hal bermaksiat, maka wasiatnya itu menjadi batal. Nih. Kemudian wasiat makruh hukumnya jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat juga makruh hukumnya jika diberikan kepada para ahli kefasikan. Jadi artinya kalau dengan berwasiat itu kemudian diberikan oleh orang juga berbuat maksiat, fasik. Fasik itu apa? Orang fasik itu orang yang dia masih beriman kepada Allah, dia berislam, tapi kejahatan yang dia perbuat lebih banyak daripada kebaikannya. Itu fasik. Kalau munafik, ya ada 3 ciri itu ya. Kalau jadi itu sudah dalam Islam. Tapi jika orang yang berwasiat mengetahui atau meyakini bahwa orang yang berwasiat akan menggunakannya untuk ketaatan, maka wasiat menjadi dianjurkan. Kemudian wasiat menjadi mubah atau boleh jika diberikan pada orang kaya, baik kerabat maupun dia orang jauh. Jadi wasiat menjadi mubah ketika diberikan, misalnya orang yang panjenengan wis apa
yang diberikan. Kemudian rukun wasiat, sesuatu yang menyeranta sahnya wasiat. Yang pertama adalah ijab dari orang yang berwasiat. Apa itu ijab? Sama seperti ijab kabul ya. Ijab ucapan orang yang pertama yang memberikan, yang punya barang itu. Misalnya aku mewasiatkan rumah atau anu ya kepada fulan setelah kematianku, maka wasiat menjadi sah. Ya, aku menghibahkan atau kepada fulan atau memberikan atas nama si fulan, maka kalimat wasiat itu menjadi sah setelah dia meninggal dunia. Jadi pemilik orang yang diwasiat tadi. Kemudian wasiat termasuk akad yang tidak mengikat. Di dalamnya orang berwasiat boleh melakukan perubahan, boleh menarik, ya, boleh menarik kembali yang dikehendakinya dan boleh membatalkan wasiat tersebut. Jadi wasiat tidak mengikat, boleh dirubah, boleh dibatalkan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ketika itu. Yang selanjutnya syarat wasiat. Wasiat menjadi sah ketika memenuhi syarat. Yang pertama adanya orang yang berwasiat, orangnya. Yang kedua adanya orang yang diberi wasiat, ada pihak penerima. Kemudian yang ketiga ada barang yang, harta yang diwasiatkan. Itu juga syarat sahnya wasiat itu menjadi milik orang yang diwasiati. Ini wa'alaikum Allah tentang syarat orang-orang yang berwasiat. Yang berikutnya wasiat sepertiga harta. Boleh mewasiatkan sepertiga harta, tidak boleh lebih dari sepertiga, dan sebaiknya kurang dari sepertiga. Kebetulan itu telah disepakati oleh para ulama. Jadi itu besaran seseorang memberikan wasiat ketika sebelum meninggal dunia. Berdasarkan sebuah hadis, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Sungguhnya meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Dan sungguhnya nafkah apapun yang kamu nafkahkan, maka itu adalah sedekah. Bahkan sesuap makanan yang kamu angkat ke mulut istrimu, bisa jadi Allah akan memanjangkan umurmu, lalu sekelompok orang mendapatkan manfaat darimu dan sekelompok yang lain mendapatkan kerugian darimu. Ini dasar berapa orang kita berwasiat itu. Kemudian mewasiatkan harta lebih dari sepertiga. Orang yang berwasiat bisa jadi memiliki ahli waris dan bisa jadi tidak. Jadi kadang kita punya ahli waris atau kadang juga tidak punya ahli waris sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Jika dia memiliki ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Seperti yang saya jelaskan. Jika dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali dengan izin ahli warisnya. Jadi kalau kita mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka harus ada persetujuan dari ahli waris yang bersangkutan. Ini baik bermata Allah. Kemudian yang terakhir, wasiat bisa batal dengan 3 kondisi. Yang pertama, jika orang berwasiat itu gila, total kegilaannya berlanjut sampai mati. Gila sampai mati. Lupa ada tengah-tengah. Sebelum mati terus sadar ya Pak. Sadar apa? Sehat. Ya berarti tidak batal. Mau sehat. Sebelum meninggal. Yang kedua, jika orang diberi wasiat meninggal sebelum orang yang memberi wasiat mati bersih. Paham ya? Jadi orang yang diberi wasiat meninggal sebelum orang yang memberi wasiat. Jadi anaknya misalnya wasiat kepada anaknya mati lebih dulu daripada orang tuanya yang memberi wasiat tadi.
ia musnah sebelum orang diberi wasiat menerima. Jadi barang itu silang sebelum yang diberikan itu diterimakan. Bahwa bikin bencana atau yang lainnya, maka menjadi batal wasiatnya. Saya kira itu baik dengan Allah tentang wasiat. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Lebih kurang mohon maaf, aku dinikmati sarapan paginya, intinya secara mustaqim. Lebih kurang maaf, mari kita lanjutkan diskusi.